Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika dengan Bu Yani. Nah, anak-anak gimana kabarnya? Sehat semua? Ya. Anak-anak kelas 7 yang hebat ya, kelas 7 yang luar biasa. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, jika ada pertanyaan yang kurang mengerti, silakan kalian bisa WA atau telepon Ibu ya. Boleh saat pelajaran ya. Jangan takut atau jangan malu untuk bertanya. Nah, anak seperti pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran kemarin kita belajar tentang penyelidikan ini ya, pengamatan ini ya. Kita mengamati sesuatu objek ya. Kemudian kita sudah belajar ya, pengertian besaran dan bukan termasuk besaran. Nah, yang kita bahas itu adalah besaran fisika. Ya, besaran yang dapat diukur memiliki nilai atau angka dan satuan. Yaitu kemudian kita juga belajar satuan. Oke, sekarang buka buku kalian, buku e-books ya. Di halaman ya, di halaman ini ya. Oke, semua buku e-books-nya. Nah, ini ya. Satuan. Kita belajar dulu satuan. Karena pengukuran kemarin sudah kita belajar, yaitu pengukuran kemarin apa? Ibu ingatkan sekali lagi. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain atau sejenis yang dipakai sebagai satuan. Seperti kita mengukur meja belajar kalian ya. Saat ini kalian di meja belajar kan? Nah, berapa sentimeter gitu ya. Nah, pastinya sentimeter itu adalah salah satu satuan. Nah, apakah sentimeter itu termasuk satuan baku atau tidak baku? Dilihat di halaman 7 ya. Dilihat di halaman 7. Penjelas di sini. Nah, ini satuan. Nah, satuan ada dua, satuan baku dan tidak baku. Tidak baku itu satuan yang hasilnya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ya, seperti kemarin kalian menggunakan jengkal, ya. Jengkal satu, jengkal ibu dengan jengkal kalian berbeda, dengan jengkal orang Eropa juga berbeda, ya. Makanya tidak dapat dijadikan satuan, ya, termasuk satuan tidak baku itu ya. Kemudian ada botol, ya. Berapa botol minuman ini ya? Nah, botol satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Ada yang botol kecil, ada yang besar, ya. Nah, kalau satuan baku seperti kalian kemarin mengukur panjang meja sentimeter. Nah, antara orang satu dan yang lain sama. Misalkan panjang meja 30 cm. Nah, maka misalkan kalian mengukur 30 cm. Ibu mengukur juga sama 30 cm jika objeknya adalah sama. Panjang meja, ya, meja belajar kalian misalkan. Yang sama kalau kalian dengan ibu berarti meja tempat duduk di kelas itu sama ya. Nah, yang dipakai adalah satuan internasional secara umum atau disingkat SI ya, disingkat SI. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain sama. Orang di Indonesia dengan orang di luar negeri pun sama, mereka mengerti
dan mengenal sentimeter, kilogram, ya, meter, dan seterusnya. Oke, nah itu tadi satuan baku dan tidak baku. Nah, berarti jengkal kemarin itu termasuk satuan tidak baku. Berarti ya, jadi apakah jengkal ini dipakai sebagai alat pengukuran? Tidak bisa, ya. Yang bisa dipakai itu adalah apa? Meteran, ya. Nah, itu nanti kita bahas di pengukuran, ya. Pengukuran dengan satuan baku. Oke. Ada pertanyaan anak-anak untuk satuan baku dan tidak baku? Berarti kesimpulannya satuan baku itu dipakai secara internasional. Kemudian antara orang satu dengan orang lain sama, ya, tetap, ya. Kalau tidak baku, tidak sama, berubah antara satu dengan yang lain berbeda, ya, dan dipakai secara internasional. Kalau satuan tidak baku hanya mungkin daerah tertentu saja, ya. Seperti contohnya adalah pedalaman itu, misalkan mereka beli beras kalau di daerah pedalaman seperti ya daerah misalkan pedalaman seperti di hutan. Nanti kan di Indonesia ada masyarakat yang tinggal di hutan, mereka tidak menggunakan yang namanya misalkan timbangan, tidak, mungkin dengan apa, batok kelapa itu berasnya berapa batok gitu. Nah, seperti itu, hanya di daerah tertentu saja dengan syarat dan ketentuannya. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan di besaran fisika itu ada besaran pokok dan turunan. Ada lagi sebelum Ibu bahas pokok dan turunan, itu adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan saja. Seperti panjang meja 100 cm misalkan. Nah, termasuk itu tadi yang besaran skalarnya adalah panjang meja 100 meter, hanya 100 itu nilai, meter satuan. Sedangkan kalau yang besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai atau angka, satuan, dan arah. Contohnya, ya, mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Nah, ke kanan itu arah. Ya, 10 tadi nilai atau angka, meter per sekon satuan. Ya, jelas? Oke, anak-anak. Kemudian sekarang besaran pokok dan turunan. Nah, besaran pokok dan turunan kalian lihat di halaman 9. Nah, besaran pokok dan turunan. Ini pokok, coba di halaman 10 sekarang. Ibu akan perjelas pengertiannya. Ini. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri, tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya ini sudah ditentukan, ya, besaran pokok sudah ditentukan satuannya, ya. Sudah ada, ya. Itu, dan kalian harus hafal, ya, kalian harus hafal. Coba dilihat di halaman 11 ada tabelnya itu. Nah, ini. Nah, ini ya, ada berapa? 7. Ada 7. Ya, ada 7. Ada 7 besaran pokok, harus dihafal ini, ya. Nah, panjang. Yang pertama adalah panjang. Bahasa Inggrisnya apa? Pasti semua pintar bahasa Inggris ini. Long, ya, maka diambil huruf depannya L sebagai lambang besaran. Satuannya meter,
lambang satuannya M. Massa dalam bahasa Inggris mass ya. Oke, ini ambil depannya M kilogram kaki. Waktu time ya, T kecil. Second, detik ya. Kalau misalnya detik, boleh detik boleh gitu ya. S. Kemudian suhu, temperatur ya, T besar. Kuat arus I, intensitas cahaya I besar, jumlah zat N. Ya, satuannya mol dari molekul, kandela CD untuk intensitas cahaya, kuat arus listrik ampere. Suhu Kelvin. Bu, kok kita kan biasanya berapa Celsius kok pakai Kelvin? Ya di Indonesia tapi secara internasional itu menggunakan Kelvin. Oke, jelas ya anak-anak, harus dihafal ini yang 7 ya. Sedangkan yang besaran turunan ya halaman 12 itu ya, besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, diturunkan dari besaran pokok. Bisa dengan cara ini kalau satuannya adalah satuan diperoleh dari perkalian pembagian satuan. Nah, seperti contoh ini, contoh ya. Contoh di nih. Contoh 1.1 itu ya. 1.1. Nanti kan semua saya contoh 1.1. Misalkan volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan volume apa? Balok ya. Balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Oh, panjang satuannya meter, lebar meter, tinggi meter. Nah, jadi satuan untuk volume meter kubik. Nah, kita tahu tadi ya yang panjang itu satuannya meter adalah besaran pokok. Maka satuan volume adalah meter kubik. Jadi bisa disimpulkan bahwa volume adalah besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Jelas? Ya. Kalau ada pertanyaan langsung bisa WA atau telepon ya. Tidak usah takut, tidak usah malu ya. Oke. Nah, sekarang untuk konversi satuan waktu SD sudah diajari ya, kilogram ke gram kan sudah ya, Bu Yani yakin bisa ya. Jadi ini kalian latihan sendiri karena di matematika juga sudah dibahas ya, jadi tidak sama ya pembahasannya. Oke. Itu tadi ya. Nah, sekarang coba dilihat di uji diri ya, uji diri perhatikan semua. Uji diri di 1.2 ya. Coba kita belajar sama-sama ya. Nah, besaran pokok mana yang termasuk nomor 1? Mana yang termasuk besaran pokok? Ya, pintar, ada massa. Gaya apakah besaran pokok? Oh, bukan, termasuk besaran turunan. Kemudian kuat harus termasuk besaran pokok, pintar. Kemudian lebar. Nah, pokok ya, karena satuannya juga meter. Nah, usaha. Apakah usaha juga besaran pokok? Oh, bukan, pintar. Itu besaran turunan. Kemudian percepatan, besaran turunan. Luas. Luas apa? Besaran turunan. Waktu, time, ya, besaran pokok. Kemudian tekanan juga besaran pokok. Nah, sekarang satuan-satuannya ini. Ya, coba pelajari ya, yang nomor 2 ini. Kalau nggak ngerti nanti bisa bertanya. Oke. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke alat ukur besaran ya. Kita sudah belajar besaran pokok. Tadi ada panjang. Nah, sekarang kita belajar kalau mengukur panjang dengan apa? Ya, kalau mengukur panjang dengan apa? Mengukur panjang itu bisa
Menggunakan apa? Mistar atau penggaris. Pasti semua bisa menggunakan. Nah, sekarang bagaimana sekarang jangka sorong? Bu, jangka sorong itu apa? Ya, jangka sorong itu alat mengukur panjang ya dengan ketelitian ini. Ketelitiannya adalah nah, ini ketelitiannya 0,1 mm atau 1 cm ya. Itu ketelitian dipakai untuk apa, Bu? Ketelitiannya ini ketelitian adalah nilai satuan ketelitian. Itu yang paling teliti ya, paling kecil ya, terkecil. Nah, jangka sorong coba kalian ini klik di cara penggunaannya. Ya, pada rahang kita belajar alat ya. pengukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Sekarang kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Rahang luar. Nah, ini rahang luar. Rahang dalam. Skala vernier atau skala nonius. Skrup. Ya, ini skala utama dan ekor. Cara menggunakan jangka sorong. Ayo, klik benda-benda berikut. Nah, ini untuk mengukur diameter luar benda. Seperti diameter luarnya cincin bisa ya. Mengukur kedalaman botol bisa ini ya. Nah, ini pakai yang ini. Kemudian mengukur diameter dalam. Diameter dalamnya apa aja? Bisa cincin, pipa, itu bisa menggunakan rahang. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. NST itu adalah nilai satuan terkecil ya, paling kecil yang tadi. Kalau jangka sorong adalah 0,1 mm. Kesalahan angka 0 pada jangka sorong. Nah, itu. Oke, itu jangka sorong ya. Nanti setelah ini kita akan belajar ini Pak, mikrometer skrup. Oke, mikrometer skrup ini adalah ketelitiannya adalah ini. Nah, ini ketelitiannya adalah 0,01 mm ya, 0,01 mm. Nah, bagian-bagiannya. Bagian-bagian mikrometer skrup. Tekan salah satu tombol di samping. Cara menggunakan mikrometer skrup. Ayo, klik tombol play. Nah, mikrometer ini bisa dipakai untuk mengukur tebal ya, tebal buku, tebal kertas, tebal uang logam ya. Itu bisa menggunakan mikrometer skrup. Ya. SQ itu adalah skala utama ya, skala utama lagi. Ya. Skala SP adalah skala putar ya. Ini.
Nah, itu tadi cara membaca jangka sorong dan mikrometer stroke. Kemudian alat ukur massa yaitu ada nih neraca emas ya untuk mengukur masanya emas. Ingat massa bukan berat ya. Yang satuan kilogram adalah massa bukan berat. Kalau berat satuannya newton. Ya, kalau massa termasuk besaran pokok, kalau berat itu adalah besaran turunan. Nah, ini neraca House ya, ada di lab kita ya. Ini biasanya kalau kamu ke supermarket itu ya, itu pasti ada. Ini kan ada di toko emas ya. Tuh. Kemudian mengukur apa? Mengukur waktu time dengan menggunakan apa? Jam ya. Jam tangan, jam dinding ya. Tuh. Nah, ini nih. Nah, ini zaman dulu jam pasir ya. Stopwatch ya. Mungkin di rumah ada yang punya stopwatch, di sekolah ada ya yang stopwatchnya. Kemudian ada jam tangan. Nah, nih. Oke, alat ukur suhu termometer. Sekarang banyak sekali yang termogan ya, termogan. Nah, kemudian mengukur kelajuan ya, kelajuan itu adalah menggunakan apa? Speedometer ya, speedometer. Tuh. Ya. Nah, untuk anak-anak untuk penjelasan hari ini sampai di pengukuran menggunakan alat-alat pengukuran tadi. Apa? Meteran, kemudian jangka sorong, mistar, itu mengukur panjang, mengukur massa apa tadi? Dengan menggunakan timbangan, neraca House ya, ada di lab kita. Waktu ya, kalau kita sekarang menggunakan stopwatch, jam tangan, jam dinding. Nah, untuk penugasan tidak usah dikerjakan, maksudnya tidak usah dikumpulkan, tetap dikerjakan. Hanya nanti penugasan nanti Ibu tagih ya jadwalnya. Tapi kalian latihan, ya latihan dulu dikerjakan di rumah. Ya, jika tidak bisa boleh telepon Ibu atau WA ya. Itu di aktivitas di lembar kerja siswa di halaman 2. Ya, halaman 2, aktivitas 1.2, halaman 4, 1.4, 1.5, dan 1.7. Jadi halaman 2, 4, dan 5, aktivitas 1.2, 1.4, 1.5, dan 1.7. Ya, tetap kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan hari ini. Ya, nanti Ibu akan tagih tugasnya ya. Yang penting kalian sudah siap dan belajar. Jika tidak mengerti boleh bertanya. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Tetap semangat, jangan takut bertanya ya, jangan malu bertanya. Oke ya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.